yang paling banyak diomongin orang juga adalah Jorge Lorenzo mengeluarkan pendapatnya tentang Marc Marquez. Jadi dia bilang ada kemungkinan Ducati akan menawarkan kontrak dengan nilai yang kecil untuk Marc Marquez. Alberto Puig itu pas ditanya gimana feedbacknya pas pakai sasis Kalex, dia bilang wah cukup signifikan. Padahal ridernya nggak ada yang bilang kayak gitu, biasa aja. Apalagi dari Nakagami sama Rins. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. We're going to have a good time. Hai Pedok Crew, tanggal 6 Mei 2023 yang lalu aku ikutan We Are Ducati, We Ride as One. Jadi ini adalah sebuah event global yang diselenggarakan di seluruh dunia. Dan ini seru banget, jadi semua Ducatisti itu kumpul bareng-bareng dan kita ride sama-sama. Jadi ini Ducati apa yang boleh ikutan? Apa aja, mau Desert X, mau Scrambler, mau Panigale, apa aja. Pokoknya semuanya ngumpul dan ini seru. Kemarin tuh rutenya adalah kita mulai dari Senayan Park, kemudian kita keluar menuju ke Jalan Sudirman, muter di Bundaran HI, kemudian melintasi Jalan Sudirman lagi dan kembali ke Senayan Park untuk sarapan bareng. Mudah-mudahan sih ini akan menjadi event yang reguler dan juga makin banyak event ngumpul-ngumpul Ducatisti seperti ini. Hai, sebetulnya sih tadi udah opening ya, tapi kan tadi aku baru menunjukkan kepada kalian apa yang aku lakukan tanggal 6 Mei 2023 kemarin. Seru-seruan sama Ducatisti, We Ride as One. Gimana, jadi pengen punya Ducati nggak supaya bisa ikutan, ya kan? Seru banget emang. Nah sekarang kita sudah masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini tentunya aku akan mengupdate apa yang terjadi di dunia MotoGP. Tentunya kita mulai dari news flash dulu, ada berita apa aja. Yang pertama, jadi ini tuh agak gimana gitu kalau ngomongin yang satu ini. Ngomongin soal Fabio Quartararo. Aku agak mixed feelings mendengarkan berita ini. Jadi dia bilang, aku tuh makin kesel loh. Karena tiap kali meeting di Yamaha, orang-orang tuh semuanya diem. Terus kalau ditanya masalah kita apa, semuanya nggak tahu. Terus jadi mesti gimana? Jadi Fabio udah mulai emosi nih katanya. Jadi dia bilang, semua pokoknya bener-bener bingung and we're completely lost. Jadi belum ada perkembangan yang berarti, malah kayaknya Fabio Quartararo makin emosi gitu kalau semakin banyak meeting dengan timnya dia. Nah kemudian kita beralih ke gosip-gosip terdengar juga dari Jorge Lorenzo. Jadi kan kemarin waktu di seri Jerez itu banyak banget yang menginterview Jorge Lorenzo dan ditanya berandai-andai gitu ya. Dia ditanya juga Yamaha gimana, terus udah gitu dia sempat bilang tuh Yamaha tuh salah sih ngelepas aku sebagai test rider. Padahal aku bisa membantu loh melakukan sesuatu untuk Yamaha, kata dia. Terus yang paling banyak diomongin orang juga adalah Jorge Lorenzo mengeluarkan pendapatnya tentang Marc Marquez. Jadi dia bilang ada kemungkinan Ducati akan menawarkan kontrak dengan nilai yang kecil untuk Marc Marquez. Tapi udah di-deny nih sama Paolo Ciabatti karena dia bilang enggak sih, gak kepikiran ke situ, malah Ducati akan berkonsentrasi untuk membibit dan tentunya nyari rider-rider muda aja, ngapain Marc Marquez, katanya gitu. Kemudian ada informasi lagi menjelang French GP tanggal 14 Mei nanti ada Danilo Petrucci, kangen gak sama Petrux. Jadi Danilo Petrucci ini akan menggantikan Enea Bastianini yang masih absen. Kan dia kemarin di Jerez dia pas lagi free practice itu masih ngerasain sakit yang luar biasa. Jadi makanya dia memutuskan untuk absen dulu dan akan digantikan oleh Danilo Petrucci. Terus ada juga Miguel Oliveira yang ternyata cederanya itu bukan hanya soal dislokasi tapi juga ada fracture dan akhirnya dia juga akan digantikan oleh Lorenzo Savadori. Dia adalah test ridernya Aprilia. Terus informasi yang menyenangkan juga, banyak yang nanya sama aku nih soalnya di komen di Pedok Talk, Mbak update dong kondisi Pol Espargaro gimana. Alhamdulillah loh, dia akhirnya udah bisa update di Instagram dan dia cerita apa aja yang dia alami. Dan kalau misalnya kalian dengerin gitu ya dengan seksama apa yang dia omongin, pakai bahasa Spanyol sih gitu. Cuman itu ternyata gila sih, dia selama berbulan-bulan ini ya kan, dia kan sebulan yang lalu tuh
crashnya. Jadi dia itu karena rahangnya patah di 2 bagian, dia nggak bisa buka rahang dong. Jadi dia nggak bisa makan. Jadi dia makannya tuh bener-bener ya udah pakai selang aja. Kasian banget ya. Dan ternyata dia mengalami fracture di 8 bagian, banyak banget. Jadi di rahang ada 2 bagian, terus udah gitu ada 2 di rusuk, ada 1 di leher dan 3 di vertebra. Dan kemungkinan kapan Paul Espargaro bisa turun lagi, bisa race lagi, kemungkinan besar di bulan Agustus, katanya sih begitu. Nah itu tadi informasi-informasi news flash, dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga ini juga banyak di request sama Pedok Crew, yaitu tentang update apa yang terjadi di Jerez Post Test Race. Jangan kemana-mana. Jadi di segmen yang kali ini aku mengabulkan permintaan kalian untuk ngomongin tentang Jerez Test. Jadi sebenarnya bingung kan? Ada yang nanya sama aku juga, kok ada tes sih post race? Jadi ada post race test memang. Nah ini dilakukan di Jerez dan juga di Misano nanti. Kenapa ada tes abis race buat apa gitu? Jadi sebenarnya ini adalah saat yang bagus karena pas abis race di Jerez kemarin artinya apa? Data-datanya itu semua tim punya dan lengkap. Tapi downside-nya adalah berhubung tracknya abis dipakai buat race kemarin, artinya apa? Semua tuh rubbernya si Michelin itu nempel di situ. Kenapa aku bilang kekurangan? Karena gripnya jadi cakep banget. Dan grip yang cakep ini justru bisa menjadi kayak menutupi kekurangan yang ada. Makanya kemarin waktu Fabio kan sempat jadi tercepat juga tuh di tes ya kan. Tapi jangan seneng dulu. Karena apa? Karena aku bilang itu tadi, karena gripnya lagi cakep-cakepnya, jadi bisa jadi masalahnya Yamaha, masalahnya Fabio Quartararo jadi tersamarkan gara-gara kondisi track yang sedang bagus gripnya. Tapi udah ya mudah-mudahan sih beneran ada upgrade. Tapi coba kita bedah satu persatu update apa yang dicoba sama masing-masing pabrikan. Yang pertama, kita mulai dari Honda dulu. Kenapa aku mulai dari Honda? Karena ini semua mengharapkan bahwa sasis Kalex yang dipesan sama Honda, yang aku bilang sempat mencoreng kan, karena biasanya kan Honda produksi sendiri sasisnya. Tapi kali ini dia mempercayakan kepada Kalex. Kalau katanya Mas Joni bilang sebenarnya sih pakai sasis Kalex ini untuk bikin Marc Marquez seneng aja. Signifikan atau enggak? Sepertinya enggak. Dan ini pernah diomongin juga sama Alex Rins yang dia bilang Honda itu butuh hanya lebih dari hanya sekedar sasis karena udah kompleks banget masalahnya. Kemudian dicoba. Nah, aku juga agak bingung sih karena Alberto Puig itu pas ditanya gimana feedbacknya pas pakai sasis Kalex, dia bilang wah cukup signifikan. Padahal ridernya nggak ada yang bilang kayak gitu, biasa aja. Apalagi dari Nakagami sama Rins, karena mereka berdua bilang ya oke, tapi biasa aja nggak signifikan, masih aja masalah-masalahnya cornering, rear gripnya juga nggak ada, jadi masih seperti itu. Dan Honda ini juga mencoba aeronya sampai 5 set. Luar biasa ya, banyak banget yang dicobain. Tapi ya nggak ada yang signifikan karena akhir-akhirannya semua rider-ridernya balik ke aero set yang awal aja gitu. Dan yang paling penting juga menurut aku Honda ini juga mereka melakukan update di downwash duct. Jadi ini kalau dilihat sekilas mirip banget sama punyanya Ducati. Tentunya ini adalah untuk membantu memberikan ground effect di saat mereka sedang melakukan turning. Karena itu memang menjadi masalahnya Honda sekarang. Lanjut ke Yamaha, yuk. Yamaha ini yang terlihat adalah Morbidelli sebetulnya kemarin udah pakai juga. Mereka mencoba exhaust, jadi kayak ada double gitu dan gunanya ini adalah katanya untuk menambah power juga. Terus ada aero package juga yang sebenarnya ini pernah dicoba di Sepang, kemudian ini mengalami versi revisinya. Tapi kalau menurutnya Fabio Quartararo, dia bilang katanya sebetulnya kalau ngomongin aero Yamaha tuh memang ketinggalan dibandingkan yang lain, pabrikan-pabrikan yang lain maksudnya. Dan ini nggak bisa ngontrol wheelie juga. Kalaupun mau ditambahin aero lagi yang lain, sebetulnya ini agak sulit karena apa? Karena horsepower-nya nggak cukup. Dan ada satu lagi yang harus dilihat dari update-nya Yamaha, ada side pod wings yang lebih besar, sasisnya juga baru.
Terus ada KTM. Nah kan semua orang lagi pada melihat ke KTM karena kayaknya dibandingkan Ducati, awal musim aku juga bilangnya Aprilia tuh lagi cakep banget dan bisa mendekati Ducati. Tapi kayaknya KTM juga bisa menjadi ancaman. Jadi KTM yang dicoba adalah mereka tuh cukup banyak, termasuk ada 2 aero package yang berbeda. Salah satunya yang dicoba sama Dani Pedrosa pas race di Jerez kemarin. Dan juga yang paling signifikan kalau menurut aku adalah side pod yang lebih panjang. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini kayak ada splitternya gitu. Ini seru sih karena splitter itu pasti akan membantu untuk bikin ground effect yang lebih maksimal gitu di side fairingnya. Nah terus Pedrosa ini juga sempat mencoba sasis baru juga dan tahu gak sih yang paling seru dari KTM? Sebenarnya buat aku di luar inovasi-inovasi dan semua parts yang dia coba. Dani Pedrosa tuh kemarin kan menjadi buah bibir banyak orang diomongin gitu ya. Wah Pedrosa luar biasa pengembangannya dengan KTM. But Pedrosa bilangnya gini, sebenarnya bukan aku yang hebat tuh adalah Jack Miller sama Brad Binder. Karena mereka berdua yang ngetes motor itu di saat race. Karena apa gunanya? Kalau aku kan cuma sendirian, tapi sementara kalau Brad Binder sama Jack Miller, mereka memberikan feedback gimana pas lagi race dan itu sebetulnya paling signifikan. Oh baik banget si Pedrosa, gemes. Oke, nah terus Aprilia apa yang dites? Ini juga sebenarnya yang aku tunggu-tunggu sih. Aprilia ini kalau Alex Espargaro ternyata memberikan feedback. Dia bilang katanya Aprilia ini motornya terlalu sensi, kayak kamu kalau lagi moodnya lagi jelek gitu kali ya. Jadi katanya kalau misalnya lagi ngikutin motor yang lain ini pasti temperatur ban depannya jadi gampang naik dan akhirnya susah banget buat melakukan overtake, melakukan attack tuh susah banget. Dan clutch pada saat start itu juga menjadi pusat perhatian dari apa yang dites oleh Aprilia di Jerez. Karena kemarin tuh masih ya si Maverick Vinales terutama melakukan latihan start terus karena clutch pada startnya tuh kayaknya itu masih menjadikan handicap untuk Aprilia. Terus yang paling penting juga dari Aprilia adalah mereka coba swing arm baru, terus ada aero wings baru dan juga ada fork wings yang lebih lebar. Jadi kalau kalian lihat tuh di depan kalipernya tuh lebih lebar daripada biasanya. Terus Ducati ngapain? Udah cakep banget, malah katanya Pecco motornya kepinteran kan. Nah tapi Ducati ada yang dicoba, meskipun sebetulnya kalau Pecco tuh kemarin sempat dia coba suspensi depan aja sih gitu. Jadi pakai fork yang lebih panjang, tapi justru kata Pecco ini buat aku terlalu terfilter dalam tanda kutip. Jadi dia malah nggak dapet feel-nya. Dia lebih suka sama yang setup sebelumnya. Kemudian untuk rider-rider yang lain seperti Luca Marini, terus udah gitu Marco Bezzecchi, itu semua mencari setup. Mereka semua mencari setup untuk race yang paling cocok buat mereka tuh gimana. Fabio Di Giannantonio dia malah nyari kayak perubahan geometris untuk dia deh yang paling nyaman tuh yang mana. Terus kalau dari Pramac, Johan Zarco, Jorge Martin, kalau mereka sih lebih banyak main gitu ya. Dan Zarco sih yang banyak coba side fairing macam-macam gitu. Dan bahkan di bawahnya itu ada air inlet kecil. Jadi di lambung bawah motornya tuh ada air inlet kecil gitu. Yang nggak tahu nih inovasi apa lagi dari Ducati ya. Tapi yang pakai cuma Zarco. Nanti kita akan cari sebetulnya itu efeknya buat apa. Nah sekarang udah dapat update-nya semua tentang MotoGP. Kalau gitu aku boleh ngomongin F1 sekarang karena kemarin baru selesai race di Miami. Jangan kemana-mana, kita ngomongin F1 abis ini. Ini adalah AMB 001. Biar kayak James Bond gitu kan, 007. Soalnya ini ya motor yang ada di samping aku dari tadi yang menemani aku di Pedok Talk hari ini adalah motor yang sangat luar biasa dan unik dan ini kalau dibilang limited banget. Ini adalah kolaborasi antara Aston Martin dan Bro Superior. Ini tuh bisa dibilang motor yang menjadi art banget dan ini adalah penggabungan kecanggihan teknologi dan keindahan desain. Mesinnya V-twin turbocharged yang menghasilkan tenaga sebesar 180 horsepower. AMB 001 ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal mencapai 299 km per jam. Gila kencang amat ya. Desainnya sangat aerodinamis, futuristik dan membuat AMB 001 ini menjadi motor yang sangat menawan dan berkelas. Terus tahu nggak sih Pedok Crew, ini tuh cuman ada 100 unit di seluruh dunia, cuma ada 100. Dan yang ada di sebelahku ini adalah nomor 88. AMB 001 ini menjadi motor eksklusif yang sangat menarik perhatian aku. Tapi aku ya nggak bisa beli, udah habis semua soalnya.
Sekarang kita ngomongin tentang Miami GP F1. Aduh, aku begadang sih, jadi kalau ada kantong mata nggak apa-apa ya. Yang penting adalah aku kesel banget karena Mercedes W14 itu makin kelihatan kelemahannya di sirkuit ini. Padahal aku udah senang karena di praktis pertama P1 itu sebetulnya menjanjikan loh. Russell cakep, Hamilton juga cakep, tapi ternyata ya begitu aja. Ntar ya kita review satu-satu ya. Yang jelas kemarin ya pasca sebelum di Miami GP itu kan ada race di Baku di Azerbaijan. Itu banyak banget fans-fans F1 yang bilang Azer boring race. Katanya race-nya sangat membosankan. Ya buat aku sebagai newbie F1 sebetulnya memang membosankan apa enggak ya? Buat aku sih biasa aja. Tapi memang nggak banyak overtake. Jujur memang nggak banyak overtake karena kan sirkuitnya juga ini street circuit dan sempit. Jadi ya susah untuk melakukan overtake. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin soal Miami gimana, nah Miami itu sebetulnya mixed conditions. Karena banyak yang bilang wah ini akan ada hujan apa segala macam. Banyak yang seru terus udah gitu banyak dramanya lah gitu. Nah dramanya sih sebetulnya dimulai dari pole positionnya Perez. Terus udah gitu yang kedua ada Alonso. Makanya kenapa aku hari ini ditemenin sama ini. Ini ntar aku cerita lagi ya. Karena Alonso tuh juga mengejutkan banget sih, dia bisa di P2 di starting grid. Kemudian ada Carlos Sainz juga cakep banget, dia start di P3. Yang mengejutkan buat aku di Miami GP adalah Max Verstappen yang ternyata dia nggak bahkan di front row. Dia start di P9. Kenapa? Ya karena dia bilang ya salah emang dia melakukan salah strategi. Dan juga ada Leclerc yang harus start di posisi ke-9 dan Lewis Hamilton ini sedih banget sih dia di P13. Dan yang mengejutkan kalau aku bilang tadi adalah Kevin Magnussen. Dia ini kayaknya starting grid terbaik dari tim Haas karena dia di P4 udah berasa menang dia kemarin kan. Tapi ya lah kan Haas tahu sendiri kan susah banget untuk bisa ke depan. Nah itu adalah starting grid-nya. Jadi yang pertama ada Perez, ada Alonso, ada Sainz, ada Magnussen di posisi 4 dan juga ada Pierre Gasly itu juga cakep banget loh di sini di posisi 5, Russell di posisi 6, ada Leclerc 7, Esteban Ocon di 8 dan juga ada Verstappen di 9 dan ada Valtteri Bottas rekan satu timnya Lewis Hamilton dulu sebelum sekarang ada George Russell ya. Nah terus best momennya di Miami GP kemarin aku pilih-pilih dulu ya. Best momennya adalah yang ini. Yang pertama adalah aduh ini gila banget ya. Pas race kemarin di Miami GP, Verstappen itu lihat di lap 3. Dia itu melakukan overtake, double overtake. Jadi pas lagi Leclerc lagi fight sama Magnussen. Tuh mereka lagi bener-bener lagi berantem. Terus tiba-tiba ada tuh posisinya Verstappen di belakang mereka berdua. Kemudian pas mereka lagi fight, nah masuk ke di area zone langsung disikat sama Verstappen dengan powernya Red Bull yang luar biasa. Jadi itu menurut aku momen yang gila banget ya double overtake mereka berdua. Terus yang best momen kedua adalah Fernando Alonso podium. Ini dia sampai di reelsnya tuh dia joget-joget gitu di podium. Ya Fernando Alonso gitu ya kan. Siapa yang menyangka dengan dia hadir di musim ini di Aston Martin ternyata dia bisa menjadi kontender yang sangat kuat untuk bisa jadi juara dunia, ya siapa tahu masih panjang kan serinya ya. Terus yang ketiga ini adalah kalau kita ngomongin soal Miami GP, semua penggemar F1 pasti setuju bahwa ini adalah saatnya the stars came out to play. Terus udah gitu si driver-drivernya F1 semuanya juga gayanya tuh luar biasa. Tapi gaya yang paling luar biasa adalah gayanya Babang Lewis Hamilton. Ini gila sengkrilip abis kalau aku bilang. Bajunya lihat dong, ya kan? Luar biasa loh, mote-mote kalau kata cewek-cewek ya. Nah terus ini ada bonus dari best momennya menurut aku adalah gila ini. Sebenarnya ya driver F1 itu kan kebanyakan temenan. Tapi kalian masih ingat kan waktu kemarin antara Max Verstappen dan George Russell kejadian di Baku, Azerbaijan kemarin. Terus kayaknya kan panas-panasan tuh. Aku pikir juga udah selesai, udah gak ada apa-apa. Tapi pas mereka ketemu di hallway, itu kelihatan bahwa si George Russell lagi jalan. Terus dia gitu kan ketemu tuh sama driver-driver yang lain. Semuanya di hai disapa. Begitu Max Verstappen lewat aja, gak ada yang nyapa. Max-nya gak nyapa, George-nya juga gak nyapa. Ya mungkin masih panas ya kakak-kakak. Nah jadi itu tadi adalah best momennya. Dan artinya apa? Pada saat race, pemenangnya adalah JJJ Max Verstappen. Makanya dia dibilang driver of the day
dan dia memang luar biasa banget. Start dari P9 dia berhasil jadi juara di Miami GP. Semua overtake-nya gampang banget. Dia ngambil yang tadi double overtake ya kan. Leclerc sama Magnussen. Terus udah gitu dia ngambil Russell, gampang. Dia ngeduluin Alonso, gampang. Ngeduluin siapa lagi? Carlos Sainz, gampang juga. Jadi dia bener-bener yang kayak komentatornya tuh bilang, Max Verstappen tuh kayak lagi main PlayStation ya, santai banget gitu overtake orang-orang. Dan akhirnya podium menjadi milik Verstappen sebagai juaranya, Perez yang kali ini harus puas di P2 dan juga ada Alonso yang ada di posisi ketiga. Nah sebetulnya pas dia ngambil Perez ini juga seru karena bener-bener Perez tuh juga, aku gak tahu ada tim order apa enggak, tapi Perez juga berusaha untuk fight dan mengalahkan Verstappen. Nah artinya apa? Ini adalah podium 1-2 lagi untuk Red Bull. Jadi ini sudah terjadi 3 kali, ada di Bahrain, posisi Red Bull P1, P2. Terus ada di Saudi, di Baku dan juga Miami. Luar biasa ya mereka ya. Wah. Oke, nah terus sekarang kita ingetin dulu klasemennya. Klasemennya adalah Verstappen masih memimpin dengan 119 poin, Perez dengan 105 poin, Alonso dengan 75 poin, ada Hamilton dengan 56 poin, Carlos Sainz 44, Russell 40, Leclerc 34, ada Stroll juga cakep banget nih 27, ada Norris juga dengan 10 poin dan juga ada Pierre Gasly dengan 8 poin. Nah untuk tim standingsnya adalah Red Bull Racing dengan 224, Aston Martin dengan 102, Mercedes AMG 96, Ferrari 78, McLaren 14, Alpine 14, Haas 8, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 2, dan Williams 1. Nah, aku juga mau mengingatkan next race-nya adalah untuk MotoGP Le Mans. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih, makanya jangan kemana-mana. Untung kalian di sini karena sekarang aku akan mengumumkan 5 orang pemenang yang aku undang untuk nobar. Nobar French GP ini adalah GP ke-1000 jadi bersejarah banget. Nobarnya di mana? Lokasinya di Glamour Auto Boutique Jakarta. Cakep banget. Jadi kalian harus datang ke sini dan yang cakep ya. Ntar pokoknya datang 5 orang pemenang ini adalah ini dia dan kalian boleh ngajak 1 orang temennya. Jadi nanti akan ada total 10 orang, oke? Winnernya masing-masing ada 5 dan 1 orang masing-masing boleh bawa 1 temannya, oke? Aku tunggu di sini, kita ketemu nonton French GP bareng-bareng. Dan next race untuk F1 kapan? Ada di Imola, Italia tanggal 21 Mei 2023. Kalau gitu sekarang kita udahan dulu, jangan lupa buat like, subscribe dan juga untuk di-share ke teman-teman yang lain untuk ayo harus jadi subscriber ya Pak Dokter karena aku masih punya giveaway untuk 100.000 subscriber. Akhirnya aku pamit dulu, saya Lucy Wuryono, sampai ketemu lagi, bye. Mwah.